عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Dewan juri dan hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Terutama kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dewan juri dan hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang pendakwah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan akal dan teknologi pada masa pendakwah tersebut diutus. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kaum yang gemar melakukan sihir. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular untuk menghadapi tukang sihirnya Fir'aun la'natullah alaihi. Dan ketika tongkat tersebut dipukulkan ke lautan, maka seketika itu laut terbelah menjadi daratan yang menjadi jalan bagi Nabi Musa dan para pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ketika Nabi Musa meminta curahan air kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idrib bi'asakal hajar." Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fa fajarat min husnata asyrata aina. Maka memencarlah dari batu itu 12 mata air. Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pemikiran manusia terkonsentrasi pada masalah kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa kemampuan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan dengan izinnya, beliau diberi kemampuan untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Dewan juri dan hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi akhir zaman untuk umat akhir zaman. Berlakunya tidak mengenal batas waktu dan tempat. Di berbagai ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Tidakkah kalian menggunakan pikiran kalian? Sebagai tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman yang mengedepankan akal dan pikiran dalam kehidupannya. Sebelum ditemukan teknologi informasi dan komunikasi, para pendakwah berdakwah kepada masyarakatnya hanya dengan metode offline, bertatap langsung baik secara perorangan, face to face, host to host coming atau kepada kelompok-kelompok baik kecil maupun besar. Akan tetapi, setelah era informasi dan komunikasi sudah ada, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada dai-dainya untuk menggunakan sarana-sarana tersebut. Buya Hamka, Kiai Haji Zainuddin MZ adalah contoh dai-nya Allah yang hadir pada zaman radio. Pada era televisi, kita bisa menyaksikan ceramah Mama Dede, Ustadz Arifin Ilham, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau juga dikenal Agim.
hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di era digital. Pada saat ini kita bisa menyaksikan peristiwa dari seluruh penjuru dunia hanya melalui kotak kecil yang ada di dalam genggaman tangan kita. Dia adalah HP. Juga sebaliknya, dengan HP kita juga bisa menyampaikan peristiwa ke seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Jikalau di era radio dan era televisi hanya ulama tertentu saja yang bisa memanfaatkan media tersebut, maka alhamdulillah pada saat ini kita bisa menyampaikan pesan-pesan kenabian. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengajak manusia agar mentauhidkan Allah, menaati perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di era digital ini kita bisa mengenal Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Samad, dan Ustadz Riswanto yang berasal dari Belitung. Dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Dan sudah banyak manusia dari seluruh dunia, dari seluruh kalangan, dari berbagai usia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui media digital ini. Dewan juri dan hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kulimat yang bisa saya sampaikan. Maka kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab hidayah bagi manusia di seluruh alam hingga yaumil qiyamah melalui media digital ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.